Voy hari ini, Senin 29 April 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Tim Nasional Indonesia dapat sumbangan 23 miliar rupiah dari para pengusaha, hingga berita Arsul Sani ikut sidang sengketa pemilihan legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia mendapat dukungan finansial sebesar 23 miliar rupiah dari para pengusaha yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Pengumpulan dukungan finansial tersebut terjadi secara spontan dalam acara syukuran dan juga halal bihalal yang berlangsung di Jakarta pada Minggu 28 April 2024. Penggalangan dana sebesar 23 miliar rupiah dipimpin oleh Marwarar Sirait menjelang Timnas U23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024. Aksi tersebut juga didampingi oleh Ketua KIKT Garibaldi Boy Tahir, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Umum 3 Kadin Shinta Kamdani. Marwarar mengatakan bahwa penggalangan dana ini bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan jika para pengusaha yang hadir untuk menyumbang. Kita udah berapa hari ini bangga banget jadi orang Indonesia. Senang gak hati kita berapa hari ini? Senang ya? Jadi kalau kita yang ketiga gotong royong, setuju nggak kita gotong royong ya untuk memberikan penghargaan dan support bagi tim nasional kita. Jadi ya, tapi ini sukarela ya, tidak ada paksaan. Jadi karena tadi inisiatifnya dari Pak Agwan sama Pak Renggi sama Pak Boy, bagus kita gotong royong. Ini memang tahap kedua, akhirnya bagus-bagus. Gitu. Jadi kita mulai dari grup saya buat tim nasional Indonesia 1 miliar rupiah. Gitu ya. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru setelah melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Indonesia tinggal selangkah lagi untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan multi-event paling bergengsi di dunia, Olimpiade Paris 2024. Langkah yang harus dihadapi Indonesia yakni melawan Uzbekistan pada Senin 29 April 2024. Hal ini mungkin merupakan ajang selamatan dan juga sebuah bentuk dukungan dari para pengusaha untuk Garuda Muda yang akan bertanding di semifinal nanti. Kita doakan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan legislatif 2024 pada Senin 29 April 2024. Dalam sidang ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengikuti sidang tersebut atas permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan, namun tidak berhak memutus perkara tersebut. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang PHPU Pemilihan Legislatif 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin 29 April 2024. Saldi menegaskan Arsul dipastikan tidak menggunakan haknya untuk memutus perkara sengketa Pileg 2024 yang berkaitan dengan P3. Arsul juga tidak diperkenankan melakukan pendalaman atas perkara tersebut. Adapun alasan Majelis Hakim melibatkan Arsul dalam perkara sengketa Pileg 2024 karena untuk memenuhi quorum sidang panel di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini yang mengikuti persidangan hari ini, karena ini ada pemohon dari P3 dan ada juga mungkin pihak terkait terhadap P3, diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini, dan semua yang bersentuhan dengan P3, apakah itu pemohon maupun pihak terkait, beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti. Nah itu perlu di-clear. Kalau beliau tidak ikut maka akan menyebabkan forum atau quorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup. Oke ya, clear semua ya? Kalau ada yang mau mempertanyakan, sekarang dipertanyakan. Nanti jangan setelah selesai dipersoalkan nanti. Jadi posisi beliau akan mengikuti persidangan tapi tidak akan memutus untuk semua perkara yang pemohonnya P3, yang pihak terkaitnya juga ada P3. Clear? Ya Pak Afid ya? Bu Loli ya? Ini perlu juga ditegaskan nanti. Kita ini Hakim Konstitusi ini posisinya berada juga pada posisi
salah-salah sedikit dilaporkan ke MK nanti. Diketahui, sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Arsul adalah kader P3. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal hingga Ketua DPP. Sebuah langkah tepat yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap melibatkan Pak Arsul Sani, namun tidak diperbolehkan untuk memutus perkara tersebut. Bukan cari aman, tapi MK menunjukkan integritasnya. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.